Namo Buddhaya, selamat petang keluarga Dhamma TV. Dan salam bahagia bagi semua rakyat Indonesia. Semoga dalam menanggapi pesta demokrasi di tahun 2019 ini semuanya dalam keadaan bahagia, sehat, tak kurang suatu apapun, baik fisik, jasmani maupun rohaninya. Bila rohani bahagia, maka jasmani juga sehat. Karena di dalam badan yang sehat, di dalam hati yang sehat, di dalam jiwa yang sehat, akan ada badan yang sehat juga. Baik, tema kita kali ini adalah tentang percaya diri. Nah, ini rasanya agak dalam situasi batin rohani saat ini agak terguncang-guncang. Saya percaya diri atau tidak? Bahkan kadang saya ragu dengan langkah saya sendiri. Kadang saya ragu dengan pikiran saya sendiri. Keraguan selalu ada di setiap hari, di setiap jam, di setiap detik. Karena katanya hidup itu pilihan. Betulkah? Nanti kita dengar ini. Para narasumber yang kompeten telah kami undang ke studio. Yang pertama tamu kita adalah Yang Mulia Biku Dhammawijayo Mahatera. Bante, Namo Buddhaya. Sukihoto, Namo Buddhaya. Semoga semua makhluk berbahagia mendapatkan kebijaksanaan batin dan pikiran kita. Terima kasih sudah hadir di studio. Dan tamu kita yang kedua ini jauh dari Jakarta, Bapak Roy Tindake. Bapak Roy, selamat petang. Selamat petang. Salam bahagia, semoga menjelang tahun yang penuh gonjang-ganjing ini kita bisa stabil, bisa berdamai dengan diri sendiri. Gitu ya Pak ya, damai dengan diri sendiri apa artinya damai dengan orang lain Pak? Diawali dengan berdamai dengan diri sendiri Bu. Gitu ya? Dari situ bisa muncul yang tadi Ibu singgung, tema kita hari ini percaya diri. Gitu. Pak, ini luar biasa tamu kita ini rupanya ya. Beliau itu mengawalinya dengan damai pada diri sendiri. Ini tidak banyak orang yang tahu loh Pak. Soalnya kadang-kadang yang kan gini, diri ini kan angel dituturi loh Pak ya. Sukar dinasehati. Karena diri ini sok pinter. Kalau dinek loh, saya ini tukang nasihatin orang, saya ini konsultan gitu ya Pak ya. Tapi kalau mengkonsultasi diri saya sendiri itu aduh, diri saya ini banyak alasannya. Disuruh bangun pagi, ayo bangun pagi, cobalah doa ya beberapa menit, beberapa jam. Enggak tahu kalau badan ini sakit ya. Enggak, saya tidur aja, saya sudah bersih kok hati saya. Ada aja pinter alasan. Menurut Pak Roy bagaimana ini? Itu bagian dari proses berdamai dengan diri sendiri. Gitu ya, proses ya. Itu ya. Jadi kelemahan misalnya yang ogah-ogahan gitu ya, rasa-rasan gitu, itu yang mesti didamaikan tanda petik gitu, dijinakkan gitu ya. Karena itu bagian dari diri juga. Ya, yang tidak mungkin kita nafikan, tidak mungkin kita hilangkan begitu saja, hanya bisa dijinakkan. Nah, proses menjinakkan inilah yang saya bilang, saya sebut bagian dari berdamai dengan diri sendiri. Gitu ya. Sehingga misalnya imbang dengan yang tenang. Ini kan gonjang-ganjing, malas. Hari ini malas, mungkin besok enggak misalnya. Alarm bunyi, biasanya itu langkah pertama adalah mematikan alarm itu. Supaya tidak berisik, tidak mengganggu orang. Langkah kedua, ada dua alternatif biasanya. Langsung bangun, atau nambah 5 menit lagi. Yang bisa jadi menjadi setengah jam atau sejam. Nah ini yang harus dikendalikan. Itulah yang saya sebut bagian dari berdamai dengan diri saya. Ayolah, bangunlah hari ini gitu ya. Atau mungkin ya 5 menit beneran, jangan lebih. Misalnya kompromi sedikit gitu ya dengan diri sendiri sampai satu saat benar-benar 5 menit atau malah nggak nambah karena sudah dijinakkan itu tadi, sudah berdamai dengan diri sendiri. Jadi perlu dijinakkan ya. Coba saya tanya Bante nih, proses menjinakkan diri ini bagaimana kalau menurut Bante? Ya, itulah istilahnya. Di dalam diri kita, Sang Buddha katakan, siapapun yang mampu menaklukkan dirinya sendiri ini akan jadi kekuatan yang sangat dahsyat. Maka dari itu, kalau sekarang sedang ada gonjang-ganjing untuk jadi pemimpin tertentu,
Sang Buddha lebih menekankan kita mampu memimpin diri kita sendiri itu berarti 1000 kali lebih bermanfaat daripada kita jadi pemimpin dunia. Maka dari itulah yang dikatakan untuk memimpin diri kita sendiri, setidaknya kita itu harus satu mendisiplin, penuh semangat, selalu konsisten tidak melatih diri bahwa diri kita itu sesungguhnya adalah bagaimana kita melatih pikiran. Di dalam melatih pikiran ini berarti siapapun juga selalu harus menganalisa pola-pola pikir kita pribadi supaya kita mengenal. Kita condongnya itu ke arah perasaan, ke arah memori, ke bentuk-bentuk pikiran atau ke arah kesadaran. Kalau kita salah satu ini lebih dominan, disitulah nanti kita ada yang kuat di dalam perasaan. Akhirnya dia yang mencari sensasi perasaan itu. Ada yang kuat di dalam memori, benci, dendam, marahnya itu kuat sekali dicekram di dalam memorinya itu. Ada yang kuat di dalam bentuk-bentuk pikiran, dia selalu mikir, bingung sendiri. Akhirnya, maka dari itulah yang dikatakan kita harus harmonis dan mengerti proses semuanya itu, bagaimana kesadaran kita. Sudahkah kita memiliki kemampuan untuk mengatur diri dalam kesadaran itu sehingga kita bisa harmonisasi, mengerti apa itu perasaan, mengerti apa itu bentuk-bentuk pikiran, apa itu memori kita. Jadi memahami semua kita akhirnya mampu mengolah pikiran dengan tepat dan benar. Disitulah yang dikatakan percaya diri akan bisa dikembangkan di dalam pemahaman manajemen cara berpikir, mana yang membuat kita lebih bahagia dan mana yang membuat kita menderita. Disitulah kita memisahkan. Disinilah yang namanya introspeksi setiap saat akan menjadi kekuatan yang mampu membuat kita mampu menciptakan kebahagiaan dan mengurangi penderitaan itu. Disitulah yang dikatakan yang harus kita pahami. Wah, ini jadi berpikir saya. Jadi ketika kita bicara, ketika kita diam, ketika kita merenung, ini ada pikiran di dalam diri saya setelah mendapat uraian dari Bante. Saya sedang melamun, nah ini bentuk-bentuk pikiran ya Bante ya. Iya. Saya sedang berpikir, misalnya saya sedang mempelajari satu arsitek bangunan, saya akan membangun suatu bangunan. Ini termasuk bentuk pikiran atau kesadaran. Jalan pikirannya, bentuk-bentuk pikiran juga. Kemudian memori, saya ini tidak bisa lepas dari kebencian saya terhadap tetangga saya, misalnya begitu, terhadap anjing saya yang sudah pergi, atau ini termasuk ini Bante ya, memori. Kemudian satu lagi apa? Perasaan yang bagaimana Bante? Ya, perasaan otomatis bagaimana dia itu yang dicari, maka ada kenikmatan, kesenangan. Ketika tidak mendapatkan yang diinginkan, kenikmatan itu, dia kecewa, tidak merasa puas. Apa melamun gitu Bante ya? Ya, itu otomatis. Istilahnya manusia kan biasanya pasti mencari sensasi yang mereka harapkan itu. Ketika dia kecewa, tidak senang, dia melari mencari perasaan yang baru. Akhirnya mereka ke narkoba. Karena dia mencari sesuatu yang ini kok tidak menyenangkan. Carilah sesuatu yang itu. Tetapi Sang Buddha katakan, yang kita cari di luar itu semuanya bisa membawa penderitaan, tetapi kita mencari tenang, hening di dalam perasaan yang begitu dalam, kita tidak akan menimbulkan masalah apa. Wah, ini menarik sekali. Jadi istilahnya mengupas apa yang ada di dalam pikiran Anda sendiri di setiap orang. Baik, kita tahan sejenak, kita persilakan yang satu ini lebih dahulu. Tetap di Dhamma TV. Baik, keluarga Dhamma TV, kami persilahkan bagi yang akan bergabung. Kami buka line telepon di 0341 402 777, SMS-nya di 08510 701 8802, dan WA-nya di 08775 990 7102. Ini kalau dalam ajaran Jawa itu disebut ngoncei rasa, itu Bante. Jadi rasa, perasaan hati ini memang dikupas satu-satu. Di Jawa juga ada itu Bante. Ya, jadi itulah yang dikatakan di dalam
kita itu, Sang Buddha menekankan Vipassana adalah mengurai ke dalam diri kita masing-masing. Diri kita itu apa? Diri kita itu terjadi antara gabungan tubuh jasmani dan batin kita. Nah, badan jasmani ini diuraikan menjadi 32 bagian. Lalu batin kita ini diuraikan menjadi 4 bagian. Yang tadi saya katakan adanya memori, perasaan, bentuk-bentuk pikiran, dan kesadaran. Jadi kalau semua dipisah, dianalisa secara mendetail, disitulah yang dikatakan apa yang ada di dalam diri kita ini, ya, apa yang dikatakan aku itu, bagaimana sifat kewajarannya, apakah ini membawa kita bahagia ataukah sebaliknya ini membuat kita menderita, apakah itu ada jati diri atau tidak ada. Jadi disitulah yang dikatakan bukan untuk dipercaya, tetapi dianalisa, diselidiki ke dalam diri kita sendiri untuk membuktikan kebenaran. Di dalam kebenaran itu sendiri tidak usah pakai cap merek apa. Itulah yang utama. Jadi Vipassana itu seperti itu. Perlunya itu Bante ya. Vipassana itu adalah meditasi dalam keseharian. Jadi artinya itu di Jawa juga ada, jadi topo broto itu ya kalau orang Jawa. Jadi ketika kita makan, kita dengan pikiran jernih, pikiran sadar saya sedang makan. Ketika kita duduk, ketika kita bekerja, jadi ada perenungan ke dalam diri. Nah di situ diharapkan manusia Jawa itu tidak sampai berkata kasar, beleset, melenceng dari ajaran. Kalau orang Jawa mengatakan laku utomo atau menjadi kehidupan yang penuh yang baik dan ada dharma di situ. Baik, ini menarik sekali. Saya kepada Pak Roy sekarang. Menurut Pak Roy, bagaimana tentang apa-apa yang diulaskan Bante tadi untuk percaya diri ini? Saya tertarik dengan istilah jati diri. Jadi kumpulan dari pikiran dan perasaan tadi ya. Karena memang intinya adalah itu. Semua tingkah laku yang kita lakukan, yang kasat mata, yang bisa dilihat orang lain, itu merupakan manifestasi dari jati diri kita itu, pergolakan atau dinamika dari pikiran dan perasaan. Nah, yang kadang-kadang tidak bisa dipahami oleh orang lain. Orang lain hanya melihat apa yang kita lakukan secara kasat mata kan. Jadi, oh dia begini berarti dia begini. Belum tentu kadang-kadang. Belum tentu. Ya itu. Nah, tapi dalam proses itu kita sebenarnya mendidik atau mengajar secara tidak sadar ke orang lain bahwa inilah saya. Asal kita sadar bahwa ini untuk proses, itu dalam proses mencari atau memunculkan jati diri kita, gitu ya. Sehingga lama-kelamaan orang melihat, oh ini orangnya seperti ini rupanya, bukan seperti yang saya sangka 2 tahun lalu misalnya. Sehingga saya kurang setuju kalau ada yang mengatakan seseorang itu kalau karakternya seperti ini tidak akan pernah berubah, dia akan begini terus. Atau dia udah tua, nggak mungkin berubah. Kalau dia tidak mau berubah memang itu loh menurut saya. Nah, saya lebih cenderung menganggap bahwa orang yang disebut tanda petik tidak mampu berubah itu karena belum menemukan jati dirinya sebenarnya. Artinya kalau misalnya yang keluar atau yang terlihat adalah situasi atau karakter yang cenderung negatif gitu ya. Ya keras kepala, egois misalnya, hal-hal yang negatif seperti itu. Dan kebanyakan orang kan menilai, wah umur sudah sebegini, untuk berubah kayaknya nggak mungkin. Kalau menurut saya itu lebih karena orangnya itu tidak introspeksi, tidak mau berubah, tidak mau mencari siapa aku yang sebenarnya, yang sejati gitu. Karena yang sejati itu pasti lebih stabil, lebih mengejar yang harmonis, lebih mengejar yang baik sebenarnya. Itu ya Pak. Ya. Karena kan kadang-kadang kita melihat orang lain itu kan kadang menipu juga. Buktinya kita bisa tertipu oleh siapapun ya. Siapapun kadang kita masuk di dalam suatu tipuan. Apakah dia dengan tujuan buruk, misalnya dia menjual barang yang tidak berharga tapi dijual mahal, berarti kita pernah tertipu oleh lip service, katakan begitu. Kalau menurut Pak Roy, trik-trik semacam itu atau hal-hal semacam itu bagaimana
Iya. menurut panjenengan? Pengalaman saya bergelut di bidang media, Ya, komunikasi pers, ya. komunikasi itu mengajarkan saya bahwa yang disebut tertipu tadi seperti kata Bu Ani itu memang sering terjadi dan dilakukan dengan sadar, dilakukan dengan sengaja untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi misalnya kita bicara politik lah, karena ini memasuki tahun politik. Seorang calon anggota legislatif bisa menggiring masyarakat ke suatu opini tertentu yang memang diinginkan oleh si calon tadi, tanpa memberikan informasi yang lengkap, hanya memberikan satu dimensi, satu aspek saja, sehingga masyarakat tanda petik tertipu, merasa inilah kebenaran yang sesungguhnya, karena tidak memiliki informasi lain yang bisa melengkapi bahwa tidak hanya ini sebenarnya aspek-aspek yang ada dalam informasi yang disampaikan gitu. Dan ini yang berlangsung sekarang sebenarnya, tidak hanya di Indonesia, banyak negara. Nah, saya teringat parabel seekor gajah dan 10 orang buta. Yang satu orang buta memegang kaki gajah karena belum pernah tahu mengenai gajah, akhirnya menyangka bahwa gajah itu seperti batang pohon yang besar. Orang buta kedua memegang ekor gajah, kebetulan dia tahu bahwa ada bentuk seperti ini, seperti oh ini pecut nih, seperti cambuk. Kemudian orang buta berikutnya itu memegang belalai gajah, wah ini seperti ular, kebetulan dia tahu mengenai ular. Akhirnya akan terbentuk 10 persepsi sebenarnya mengenai satu kebenaran. Apakah 10 persepsi itu keliru, salah? Belum tentu, karena itu bagian dari satu kebenaran. Hanya orang-orang yang mendapatkan informasi ini tidak dilengkapi bahwa gajah itu bukan hanya kakinya yang kamu pegang, tapi juga ada belalainya, ada ekornya, ada telinganya. Tapi karena memang yang diberikan informasi hanya parsial, hanya bagian, 1/10 bagian dari satu kebenaran, sehingga semua orang menganggap informasi yang diterima inilah kebenaran yang sesungguhnya. Itu yang sebenarnya cenderung menipu, menyesatkan. Sehingga kebenaran ini layak dipertanyakan begitu ya. Bagi 10 orang tadi yang hanya menerima 1/10, masing-masing 1/10 dari kebenaran itu, menyangka inilah 100%, inilah kebenaran yang utuh. Padahal mereka hanya mendapat 10% tanpa mereka sadari. Mereka hanya mendapat 10% dari kebenaran seutuhnya. Tapi mereka menyangka inilah yang 100%. Dan inilah yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang memang mampu menggiring, yang ahli komunikasi katakanlah, sehingga mampu menggiring persepsi atau pemahaman ke arah itu yang mungkin saja menyesatkan. Jadi hal semacam itu memang bisa dan sering terjadi. Nah, sekarang daya tangkalnya bagaimana, Bante? Ya, otomatis daya tangkalnya itu kan kita harus belajar. Apapun yang mereka masukkan dalam diri kita, kita ini harus menjadi seorang yang pandai untuk selektif. Kita punya saringan. Telinga kita memasukkan program itu, masuk dalam pikiran kita, apa yang mereka katakan itu berguna atau tidak berguna untuk pribadi, untuk lingkungan kita, untuk bangsa kita. Kalau yang mereka katakan itu hanya segi negatifnya, dan dia tidak menguraikan segi positif yang dia ingin bangun tuh model apa, tidak ada perbandingannya, jadi kita tidak bisa menerima hanya segi negatif yang mereka katakan. Maka dari itulah yang dikatakan, dia yang mau memberikan informasi kepada kita itu kita harus terima dua-duanya. Dia menjelekkan si A, tetapi si A itu ada positifnya apa? Atau tidak ada sama sekali positifnya? Atau dia pribadi si B ini, lalu positif yang dia bangunkan untuk kemajuan, untuk kesejahteraan, untuk kebahagiaan bangsa dan negara itu apa? Dia tidak menjelaskan ini, jadi cuma hanya jelek-jelekan. Berarti isi dan pikiran orang itu sudah terprogram untuk adanya virus yang mau disebarkan kepada kita. Kita harus mencegah. Karena virus yang demikian ini tidak bermanfaat, karena kita tidak diberikan perbandingan mana yang positif dan mana yang negatif, dan dia tidak bisa menunjukkan segi positif apa yang akan mereka berikan kepada semua orang yang sekitar kita, bangsa kita. Jadi dengan demikian inilah yang dikatakan, kita renungkan, kita analisa seperti ini, berarti
bangsa Indonesia diajarkan menjadi lebih pintar, lebih bijaksana untuk mengolah. Yang lebih baik kita ambil, dan yang buang, yang jelek-jelek yang tidak berguna kita buang bersama. Ya, terima kasih Bante. Ya, ini ada beberapa pertanyaan ini. Saya bacakan sedikit ini ya. Untuk merealisasikan hal yang baik bagi pembodohan publik tadi, ini untuk Pak Roy, sebenarnya apa yang harus kita antisipasi, atau kita di sini dia bilang dipadamkan, yang diantisipasi yang bagaimana Pak Roy? Ya, jadi menurut saya disinilah kita masuk ke tataran percaya diri tadi. Karena pada umumnya percaya diri itu berkaitan dengan ketidakyakinan, keraguan-raguan, ketidakberanian gitu ya. Contohnya misalnya seorang karyawan yang harus menjual produk itu dan dia bisa atau akan terjadi suatu kesepakatan ketika harus melakukan presentasi, dia kurang percaya diri. Ya. Yang harus dia pikirkan sebenarnya, dia kan menguasai semua hal mengenai produk atau jasa yang ditawarkan. Itu suatu hal yang sangat membantu. Tapi kemudian dia berpikir, wah ini perusahaan besar, apa iya mau mendengarkan presentasi saya? Apa iya mereka percaya akan apa yang saya sampaikan? Ini yang disebut kurang percaya diri. Berarti kalau menurut saya, orang tersebut itu kurang mengenali diri sendiri, yang kemudian berdampak pada hal-hal yang lain, tidak hanya dalam hal presentasi atau dalam hal penjualan atau marketing, termasuk dalam hal menerima informasi. Karena dia sendiri kurang perbandingan seperti dikatakan Bante tadi, atau kurang acuan, referensi yang bisa membuka pikiran dia, oh ini kayaknya nggak benar nih, atau ini kayaknya bertentangan dengan norma-norma yang ada di masyarakat. Berarti dia kurang percaya diri untuk mengatakan, itu salah, ini yang benar. Kepercayaan diri inilah sebenarnya menjadi beaconnya, menjadi penuntunnya ya, untuk mengatakan saya lebih cocok atau saya lebih tepat mengambil arah yang ini gitu, karena saya meyakini ini. Disitulah percaya dirinya muncul gitu. Itu yang bisa, justru artinya begini ya, sebelum dia presentasi terhadap orang lain, presentasi pada diri sendiri dulu. Harus yakin ya. Ini menarik ini Keluarga Dhamma TV. Presentasi terhadap diri sendiri, bagaimana caranya, kita kupas setelah yang satu ini. Baik Keluarga Dhamma TV, menarik sekali. Kami tetap buka di line telepon, WA dan SMS. Silakan untuk bergabung, untuk menelpon maupun WA dan SMS, kami persilahkan. Menarik ya, temanya tentang percaya diri. Nah ini saya kembalikan ini untuk Pak Roy, bagaimana kelanjutannya Pak Roy? Iya, saya ingin memulai sedikit dengan pengalaman saya pribadi. Sebagai fasilitator di sebuah lembaga pendidikan, suatu saat saya didatangi salah seorang murid, siswa, seorang pemuda. Dari penampilan cukup meyakinkan, maksud saya meyakinkan di sini, badannya bagus, proporsinya bagus, tipikal pemain basket lah gitu kurang lebih, kan bagus-bagus badannya, pemain basket tinggi. Dari segi wajah juga menarik gitu ya. Michael Jordan ya? Ya, kurang lebih seperti itu. Tapi kemudian dia itu mengeluh ke saya, Pak, gimana ya, saya kok takut ketemu cewek katanya. Takut memulai pembicaraan dengan cewek, dengan anak perempuan. Loh, kamu umur berapa sekarang? Saya umur 24 katanya. Selama ini nggak pernah ngobrol sama cewek. Ya kalau rame-rame sih berani Pak, tapi kalau sendiri berdua gitu, saya selalu menghindar. Atau kamu sekarang lagi naksir cewek ya? Iya sih, saya lagi naksir cewek, tapi caranya gimana Pak untuk ngomong duluan gitu loh. Oh, makanya sekarang kamu nanya itu ya. Sebelum-sebelumnya gimana? Ya kalau saya nggak naksir cewek sih nggak apa-apa Pak. Tapi sekarang ini kan lagi naksir. Udah ditembak belum? Belum Pak, nggak berani saya Pak.
gimana caranya ya? Terpaksa lah saya bagikan sedikit rahasia-rahasia saya, ya cara-cara saya waktu masih muda dulu gitu ya, gimana caranya memulai pembicaraan dengan anak perempuan biar bisa berlanjut gitu ya. Tapi dari situ saya menilai percaya diri atau tidak percaya diri itu tidak mengenal usia. Dan kadang tidak mengenal keadaan. Dan tidak mengenal keadaan. Bisa terjadi kapan saja, di mana saja, pada siapa saja gitu. Pada kondisi apapun. Pada kondisi apapun. Bisa jadi pada satu saat kita itu percaya diri, seseorang itu sangat percaya diri, tapi hanya untuk situasi itu. Begitu situasinya lain, mungkin percaya dirinya itu goyang. Kesimpulan saya, dia masih belum percaya diri. Karena menurut saya, seorang yang percaya diri, percaya pada dirinya sendiri, itu bisa mengambil langkah apapun dengan mantap, dalam situasi apapun, pada waktu apapun, dengan siapapun. Menurut saya. It's me that you need. Nah, kayak gitu ya. Ini saya ini yang kau butuhkan ini. Iya. Jadi, kembali lagi ke contoh saya tadi, seorang salesman yang harus memberi presentasi mengenai bisnis atau mengenai jasa pada satu perusahaan ya. Seorang yang tidak percaya diri harus seperti dia. Waduh, ini gimana ya? Kira-kira mau nggak mereka dengerin? Mau nggak mereka membuat perjanjian dengan saya? Tidak percaya diri. Tapi seorang yang percaya diri, saya tahu betul apa yang saya sampaikan ini pasti bisa membantu perusahaan itu. Dan saya yakin di akhir presentasi saya, mereka akan bilang, mari Pak, kita tanda tangani perjanjiannya. Itu percaya diri. Untuk situasi itu. Dalam situasi lain, misalnya seperti pemuda tadi, ingin memulai pembicaraan, belum nembak istilah anak-anak. Istilahnya mungkin si Michael Jordan tadi itu berani ya kalau presentasi di depan perusahaan. Tapi di depan cewek. Itu nggak bisa. Berarti dia sendiri belum mampu meyakinkan dirinya, atau seperti kata Bu Hani tadi, belum bisa mempresentasikan ke dirinya sendiri. Sebaik dia presentasi di depan para eksekutif perusahaan yang calon klien dia tadi. Jadi ya harus bisa meyakinkan diri sendiri, mengolah rasa seperti tadi kata Bu Andi, mengolah batinnya untuk mengatakan bahwa dalam situasi apapun saya yakin karena inilah saya. Dengan segala kekurangan dan kelebihan saya. Take it or leave it. Ya. Lebih seperti itu. Saya kira ini menarik ya kalau bisa diterapkan oleh setiap pemirsa pembicaraan kita kali ini. Ini sangat menarik. Setiap orang akan terjebak dalam kondisi dan situasi seperti ini di mana-mana. Bukan hanya di ketika bicara dengan lawan jenis atau kadang-kadang dengan sesama teman yang sudah lama tidak bertemu, kita merasa tidak pede. Kadang-kadang kita bicara di kumpulan teman-teman reunian, aduh temanku jadi ini jadi itu, saya nothing, saya bukan siapa-siapa. Kadang jatuh juga hatinya. Tetapi ketika Anda menjadi diri sendiri, nah ini ya, ketika Anda sudah presentasi dengan diri Anda sendiri, di sini Anda akan tampil seutuhnya. Nah ini dia Pak Roy Tindage dengan khas rambutnya, kacamatanya, siapapun dia, itulah beliau. Jadi itu akan apa ya? Akan ada Pak Roy Tindage lain dong sama Pak Roy Martin misalnya begitu ya. Kalau Pak Roy Martin begini, Pak Roy Tindage begini. Nah itu yang disebut kelebihan dan kekurangan masing-masing personil. Satu lagi nih, tadi ada satu pertanyaan yang menarik untuk Yang Mulia Bante ini. Oh, mana tadi? Kira-kira tadi kok ini. Dharma itu adalah kebenaran universal, bukan milik agama apapun. Maaf, pertanyaan agak menyimpang, Bante, mohon diterangkan. Ya, memang Sang Buddha katakan bahwa kebenaran yang universal itu, yang di luar seperti itu adanya, demikian juga yang di dalam pikiran kita juga seperti itu adanya, secara universal, bahwa sesungguhnya manusia itu membutuhkan untuk membangkitkan di dalam memotivasi dirinya sendiri. Yang penting itu adalah kebijaksanaan, sampai di mana dia pandai mengolah cara berpikirnya untuk memisah-misahkan apapun yang masuk dari luar. Itu ada segi positifnya, juga ada segi negatifnya.
Maka dari itulah ketika kita bisa memisahkan itu, ternyata kita pandai mengambil segi positifnya dan langsung membuang segi negatifnya. Disitulah kebijaksanaan itu akan mendatangkan manfaat yang sangat dahsyat di dalam manajemen pola berpikir kita, yang langsung mampu menyaring yang mana bermanfaat kita ambil, yang sampah langsung kita buang. Disitulah yang dikatakan kebijaksanaan ini akan mampu membawa kita lebih damai, membuat kita lebih maju berkembang. Inilah yang dikatakan sumber daya manusia. Tiap-tiap orang memiliki kebijaksanaan seperti ini, dia akan menjadi manusia yang sangat super, sangat luar biasa, mampu menjadi sumber daya manusia yang sangat dahsyat. Sehingga inilah yang diharapkan oleh pemerintah yang akan datang, sehingga menekankan sumber daya manusia, kebijaksanaan, menjaga kedamaian. Siapapun yang merasa takut dan khawatir, itu berarti dia takut apa yang akan diucapkan, takut begini, takut begitu, memikirkan yang akan datang. Tetapi kalau dia hidup pada saat ini, aku sudah punya ilmu, aku sudah punya kelebihan di dalam diriku, aku yakin bahwa aku pasti mampu menghadapi apapun juga, sehingga dia tidak memikirkan apa reaksinya yang akan datang, tetapi memikirkan kemampuan dirinya, kemampuan bodinya, kemampuan cara berpikirnya, dan ada keberanian untuk menghadapi semua itu. Disinilah yang dikatakan sedih, kemajuan, keberanian menghadapi apapun juga, tidak ada rasa takut, karena semua orang adalah sama. Dengan kesamaan inilah yang dikatakan di luar sama seperti itu, di dalam juga sama seperti ini, masing-masing punya kesamaan. Bagaimana kita mampu meningkatkan kebahagiaan untuk pribadi, kebahagiaan yang di luar juga akan mereka dapatkan. Itulah yang diharapkan setiap orang mulai sekarang dan seterusnya. Bangkitkan kebijaksanaan kita, jagalah ketenangan dalam batin dan pikiran kita, arahkan semua energi pikiran kita, kebijaksanaan dan kedamaian ini. Disitulah sumber percaya diri akan meningkat setiap saat, setiap detik, setiap menit. Kita akan menjadi manusia yang mengerti. Itulah yang kita cari bersama, kebijaksanaan, kedamaian yang setelah terus menerus. Semua makhluk akan menjadi makhluk yang sangat happy, karena tahu inilah kunci utama di dalam diri kita masing-masing, sehingga tidak menggantungkan kepada yang di luar atau yang di dalam. Universal ini bisa dipakai oleh semuanya. Ya, terima kasih. Bagus sekali Bante menyinggung tentang sumber daya manusia ini. Sumber daya manusia yang sudah diprogramkan oleh Presiden, yang akan dikerjakannya bila beliau terpilih lagi. Ini untuk Pak Roy ini yang pertanyaannya, mengakui kekurangan diri sendiri itu mengapa sulit, dan juga sumber daya manusia ke depan yang dicanangkan Presiden kira-kira yang bagaimana? Menyambung dari Bante ini, dari Pak Win Kalibakar, matur nuwun Pak Win, monggo silahkan. Iya, contoh yang paling sederhana yang sering kita lihat itu adalah orang yang ketika harus berbicara di depan publik, di depan orang banyak, kadang-kadang walaupun sudah siap ya secara materi itu sudah siap, sudah menguasai, pada saat sudah latihan, pada saat harus menyampaikan, tiba-tiba blank, tiba-tiba derdek, nervous, yang ada di pikirannya itu mati aku. Wah, kayaknya mending mati daripada ngomong depan orang banyak gitu. Itu tanda-tanda tidak percaya diri. Kalau dikaitkan dengan sumber daya manusia, ini memang salah satu hambatan. Pengalaman saya lagi nih, ketika mengikuti atau meliput katakanlah satu konferensi internasional di luar negeri. Tapi itu ya udah agak lama sih. Ada delegasi dari Indonesia ikut hadir. Ini para pakar di bidangnya, katakanlah itu bidang pertekstilan, saya ingat waktu itu. Ketika acara sedang berlangsung, acara tanya jawab, bagian tanya jawab, ini anggota delegasi Indonesia satu pun tidak ada yang bersuara. Sementara anggota delegasi yang lain tuh sibuk bertanya berkali-kali, ulang bolak-balik nanya. Tapi anggota delegasi kita itu diem aja. Wah, ini berarti padahal mereka anggota itu delegasi kita pakar semua. Pakar semua. Nah, ini ceritanya setelah yang satu ini, Pak Roy, kita tahan sejenak. Mengapa delegasi Indonesia diam 1000 bahasa tetap di Dhamma TV? Baik, ini jawaban untuk
Bapak Win Kalibakar ini ya, dari Pak Roy Tindage ini ya. Beliau seorang narasumber yang sudah juga melanglang buana rapat-rapat di seluruh dunia ini. Ini kisahnya mengapa delegasi Indonesia diem 1000 bahasa ketika semuanya itu sedang ada session tanya jawab, menerangkan ini itu begitu ya. Kenapa Pak Roy, kisahnya bagaimana? Ternyata karena para anggota delegasi kita ini kurang fasih dalam berbahasa Inggris. Mereka mengerti, sebenarnya bisa, cuma nggak yakin. Gak pede. Tidak percaya diri, tidak pede. Sebenarnya sih bisa, karena mereka menguasai istilah-istilah. Sebenarnya sih istilah itu sudah berkaitan langsung dengan bidangnya. Ya. Tapi mungkin kata-kata lainnya mungkin mereka kurang menguasai. Tapi sebenarnya orang pun maklum, ini bukan bahasa kita, gitu kan. Pede aja lagi, gitulah istilahnya. Nah sekarang, kenapa? Kenapa tidak itu yang diterapkan, gitu. Ini pakar semua ini, detailnya banyak kok di belakang nama itu. Iya. Diborong itu alfabet itu. Depan belakang diapit. Iya. Begitu ya. Begitu di forum internasional kok nggak pede. Karena tidak menguasai katanya bahasa Inggris. Wah mereka kalah ya sama itu Jet Li ataupun siapa itu ya, Jackie Chan ya. Bahasa Inggrisnya begitu-begitu aja, tapi mereka adalah bintang besar. Ya itu kadang-kadang kita tertawa mendengar bahasa Inggris mereka ya. Tapi ya itulah, karena bukan bahasanya kita senang aja. Kita lucu aja melihat mereka. It's okay. Nah ini hal yang menarik Pak Win Kalibakar. Terima kasih untuk pertanyaannya tadi yang mengatakan satu lagi nih Pak Roy yang dari Pak Win belum terjawab, sumber daya manusia ke depan. Nah ini belum apa sumber daya manusia itu yang bagaimana? Ini luar biasa loh Presiden. Mungkin ya ke depan ini sumber daya alam sudah menipis ini Pak Roy ya. Sumber daya alam kita ada di mana-mana dan mungkin akan dikali semuanya demi kesejahteraan bangsa dan negara. Tetapi sumber daya manusia masih tertimbun, masih ada di dalam, masih beku di dalam diri setiap orang. Mungkin Anda, mungkin saya, mungkin setiap orang. Pak Roy silahkan nanti bantu menutupnya. Jadi ada seperti contoh aja gini, contoh dari pengalaman sangat sederhana yang mungkin bisa menggambarkan, memberi ilustrasi. Di kelas saya komunikasi itu ada sesi bahasa Inggris khusus memang. Nah, ada beberapa peserta atau siswa yang ketika masuk itu mencari tempat duduk paling belakang pojok gitu. Berusaha untuk jangan sampai kelihatan oleh saya gitu kan. Karena pasti nanti ditunjuk, coba ngomong ini gitu ya. Itu terbaca gitu. Mereka berusaha bersembunyi, tapi karena terpaksa harus ikut materi itu, mau nggak mau datang, kalau enggak kan nggak bisa memenuhi kuota. Nah, di akhir pelajaran biasanya itu baru mereka ngomong, wah ternyata tidak seberat yang saya bayangkan gitu. Nah, berarti Anda itu sebelum mulai masuk ke kelas saya sudah punya asumsi tertentu yang ternyata setelah menjalaninya terbukti keliru. Mereka takut gitu. Karena waktu di SMA katanya saya paling benci bahasa Inggris. Saya nggak suka gurunya, nggak simpatik gitu. Jadi Anda merasa Pak Roy ini sama saja seperti guru saya waktu SMA. Itu asumsi yang ternyata keliru, karena setelah itu Anda sendiri mengakui, oh ternyata nggak seserem seperti bayangan saya. Nah, asumsi-asumsi inilah yang kadang-kadang menjadi penghambat kita dalam meningkatkan mutu sumber daya manusia. Betul, Pak Roy. Jadi asumsi yang terbatas ya. Bahkan keterbatasan ini kadang-kadang juga dipicu oleh diri sendiri. Mungkin saya kedaerahan ya. Kalau saya ini orang Bareng, kalau saya ikut mengungkapkan sumber daya manusia saya akan nunjukin Bareng aja, karena saya merasa Bareng ini orangnya baik-baik semua, pintar-pintar semua. Manakala saya berpikir begitu, maka saya akan seperti tadi asumsi tadi ya, menjerat diri saya sendiri sehingga sumber daya manusia saya tidak terbuka. Karena ada apa ya, bentuk-bentuk
menutup gitu loh. Iya, Ini jadi- sudah betul, sudah baik kok orang bareng ini. Saya tidak bisa menerima orang Jakarta seperti Pak Roy. Saya tidak bisa menerima karena orang bareng sudah bagus, nggak bisa terima. Ajaran-ajaran Pak Roy yang dari Jakarta nonsens bagi saya. Ketika saya berpikir begitu, maka saya sebagai orang bareng tentu saya menjadi orang yang sangat picik moral saya, pikiran saya, dan saya tidak bisa mengembangkan, tidak bisa menggali sumber daya manusia. Nah ini, baik Bante mohon tentang sumber daya manusia ini bisakah dipicu dari misalnya meditasi atau bagaimana Bante? Sesungguhnya kalau kita bicara sumber daya manusia ini sangat-sangat simpel, karena sekarang ini sedang rame-ramenya masalah kitab suci yang dibicarakan oleh Rocky Gerung. Jadi ada yang bilang fiksi lah, ada bilang itu orisinil lah, dan macam-macam. Maka demikian ini sama-sama bisa dikatakan ini benar, itu juga benar. Siapa yang paling benar? Itu yang paling benar itu adalah kita mulai sekarang harus pandai-pandai menggunakan mata kita dengan penuh kebijaksanaan, karena di dalam kitab suci itu bagaimana kita menggunakan mata ini, yang perlu, yang berguna kita masukkan, yang tidak perlu, yang tidak berguna membuat kita menderita, ya kita stop, jangan masuk ke dalam mata kita. Dengan cara seperti ini kita akan memiliki kekuatan dahsyat yang mampu memilah-milah, oh yang ini perlu kita masukkan, yang ini kita buang. Demikian juga kita punya telinga, sama. Jadi kita menganggap kitab suci yang ada di dalam diri kita inilah kitab suci berjalan. Bagaimana kita menggunakan telinga kita, apapun yang kita dengar, marilah kita dengar dengan penuh kebijaksanaan. Ada sebagian yang kita masukkan karena itu berguna, itu bermanfaat, itu membuat kita lebih damai. Sebagai pedoman kita bersama, akhirnya kita percaya kata-kata nasihat ini memotivasi kita untuk membuat kita lebih maju, lebih damai, dan lebih bahagia. Kita ambil itu sebagai pedoman. Tetapi apapun yang kita dengarkan, wah ini kok rusak sini, jelekan sana, ini kotor, ini jelek, ini tidak bagus. Jadi dengan demikian kita tegas, kita tolak, jangan memasukkan ke dalam telinga kita, sehingga dengan cara seperti ini kita juga percaya bahwa kita memiliki kebijaksanaan, mampu memilah-milah itu, sehingga kita mendapatkan kitab suci yang melalui telinga kita lebih damai dan lebih bahagia. Demikian juga melalui hidung, mulut, tubuh, dan tubuh kita. Apapun yang kita lakukan, marilah kita dengan jelas dan tegas, karena perbuatan kita juga ada dua, ada yang positif, juga ada yang negatif. Orang yang bijaksana itu dia bisa memilah-milahkan mana yang merugikan dan mana yang membawa manfaat, baik pribadi maupun membawa manfaat bagi pihak yang lain. Marilah kita lakukan itu, karena itu kita dianggap sebagai manusia yang bijaksana, mengikuti teknik-teknik yang ada di dalam kitab suci masing-masing, sehingga agama itu membawa manfaat, membawa kemajuan bagi semua pihak. Demikian juga pikiran kita. Pikiran kita juga sama, ada positif, ada yang negatif. Disitulah kebijaksanaan untuk memilah-milah, memikirkan, untuk menciptakan bagaimana kemampuan kita menggunakan pikiran ini, mana saja yang membawa kita manfaat, yang berguna, yang membawa kemajuan, yang menciptakan motivasi yang sangat tinggi, dan batin dan pikiran kita bersama, kita kembangkan bersama. Sedangkan pikiran mana yang negatif, membuat kita takut, membuat kita khawatir, membuat kita bingung, membuat kita stres, kita tahu pola pikir ini, karena arah pikiran kita ke sana, mulai sekarang jangan diarahkan ke sana, kita buang semua pikiran itu, sehingga dengan kebijaksanaan seperti ini, kita sudah menggunakan kitab suci berjalan melalui mata, telinga, hidung, mulut, tubuh, dan pikiran kita. Mengambil yang bijaksana, mengambil yang positif, mengambil yang bermanfaat, sehingga kita lebih damai dan lebih bahagia. Tidak usah membahas apakah ini fiksi, apakah itu. Biarkanlah mereka sesuai dengan kebijaksanaan mereka masing-masing untuk membaca, menganalisa mana yang benar, mana yang membawa manfaat, mana yang berguna untuk kita. Disitulah yang dikatakan percaya diri akan lebih meningkat bila mana masing-masing menekankan, sudahkah kita bijaksana, sudahkah kita mendapatkan manfaat dari apa yang kita baca di kitab-kitab suci. Kalau kita dari dulu sampai sekarang 70 tahun, 60 tahun membaca kitab suci, tetapi kita masih gelisah, takut,
cemas, bingung, kecewa, cemas, menderita dengan cara seperti ini, berarti kitab suci yang kita pelajari ternyata hanya hafalan-hafalan, tidak langsung direct untuk membuat pikiran tenang, pikiran damai, pikiran bersih. Disitulah yang dikatakan kita belum direct ke dalam kitab suci yang ada dalam batin dan pikiran kita, sehingga manfaat belum kita peroleh dengan sungguh-sungguh. Dengan cara seperti inilah yang dikatakan sangat disayangkan. Ini Maka ada demikian, pertanyaan Bante dari Pak Yoyo ini mendesak ini Bante. Bagaimana bila umat Buddha ada yang tidak percaya dengan ayat-ayat dan ajaran Sang Buddha? Ini mendesak katanya, dia bilang gitu. otomatis no problem. Sang Buddha ini bukan menjadi manusia yang menghukum kita. Kita punya hak untuk tidak percaya, tetapi ketidakpercayaan itu harus punya alasan mengapa kita tidak percaya. Maka dari itulah yang dikatakan kita diminta datang, lihat, buktikan dulu, analisa dulu, atau mungkin Anda datang ke bikunya atau bantenya untuk diskusi, tukar pikiran, sehingga apa yang Anda ragu-ragu Anda bincangkan, tukar pikiran dengan mereka yang lebih expert, sehingga dengan demikian akan lebih jelas dan lebih terang. Maka dari itu yang dikatakan siapapun juga yang punya mulai sekarang memiliki kepandaian menggunakan mata, mana yang perlu masuk, masuklah, mana yang perlu dibuang, buanglah. Demikian juga melalui telinga, tidak usah bingung lagi, kita harus tegas. Memang kalau itu bermanfaat, masukkan melalui telinga kita, karena itu sebagai pedoman kita bersama, mampu mendapatkan manfaat, mampu membuat kita lebih damai, mampu membuat kita lebih bahagia, kita masukkan. Dengan cara seperti ini, tidak perlu diragukan lagi. Maka dari itu, marilah kita mulai sekarang bersama-sama. Percaya diri sendiri itu berarti memahami bagaimana kita mengolah pikiran kita. Ini sadar. dari Pak Jowo yang Suket juga tanya Bante. Ya, ini Ya. aja sadar akan batin kita, mana yang membuat kita menderita. Mulai sekarang ingat, penderitaan itu karena arah pikiran kita yang salah, kecemplung, kejebur masuk dalam penderitaan itu. Berarti jangan nyalakan siapa-siapa. Itu adalah cara berpikir kita yang diarahkan dengan salah. Maka mulai sekarang kita juga tahu bagaimana mengarahkan pikiran kita supaya tambah happy, tambah bahagia. Kalau kita yakin bahwa sudah melatih seperti ini, Anda tambah bahagia, tambah tenang. Berarti manajemen cara berpikir itu tergantung arah pikiran Anda. Anda lebih bahagia, kembangkanlah itu. Maka demikian juga bahagia dan menderita itu ternyata ada permainan pikiran kita pribadi, tetapi ada yang lebih tinggi lagi. Apa yang diajarkan Sang Buddha, kita diminta di tengah-tengah dari dualisme itu, supaya kita tidak digonjang-ganjingkan oleh positif, negatif, benar, salah. Kita tidak terombang-ambing lagi, kita tetap seimbang, kita tetap tenang. Disitulah letak yang dikatakan sadar, di dalam kesadaran yang tidak dipengaruhi oleh ingatan, tidak dipengaruhi oleh bentuk-bentuk pikiran kita. Anda tetap seimbang. Disitulah yang dikatakan kebijaksanaan yang tinggi akan mendatangkan kedamaian dan keheningan. Disinilah yang dikatakan puncak percaya diri, mantap, mampu memilih pikiran dengan tepat dan benar. Anda adalah orang yang sangat dahsyat, super dahsyat, mampu menciptakan kedamaian di dalam pribadi Anda masing-masing, dan akan mampu menyebarkan kedamaian kepada semua makhluk. Itulah yang akan mampu menciptakan kebahagiaan bagi semua pihak, karena apa yang diajarkan, karena sudah dipraktekkan, sudah dijelaskan, sudah diterangkan. Siapapun yang menjelaskan dengan praktek yang nyata seperti ini, itulah yang dikatakan Sang Buddha lebih menekankan agama hanya teori, tanpa praktek tidak ada hasil. Maka praktekkan, laksanakan dengan sebaik-baiknya, ciptakan kedamaian di mana-mana. Itulah jalan kebahagiaan sebagai kitab suci yang nyata ada di dalam diri kita. Semoga semua makhluk hidup damai dan bahagia. Gongsi Fatcai. Gongsi Fatcai. Terima kasih. Jadi teori saja tidak bagus Bante ya, harus ada praktek. Harus. Ini dia. Terima kasih Yang Mulia Bante, terima kasih Bapak Roy, dan saya juga mengucapkan Gongsi Fatcai. Selamat merayakan Hari Raya Imlek ke 2470. Semoga semua makhluk berbahagia.